Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satu pemikiran yang seragam di kalangan orang Yahudi tentang topik apapun, termasuk tentang surga dan neraka. Dan apakah beberapa orang Yahudi percaya akan adanya neraka? Kebanyakan tidak. Sebagian besar orang Yahudi lebih dipengaruhi oleh mistisme timur dan juga sekularisme liberal daripada oleh ajaran Yudaisme itu sendiri. Konsep surga dan neraka tidak hanya ditolak oleh dunia sekuler dan juga intelektual, tetapi juga diejek. Alasan lain mengapa kebanyakan orang Yahudi tidak percaya pada neraka adalah karena doktrin neraka diajarkan oleh agama Kristen. Apapun yang diidentifikasi sebagai pemikiran Kristen seringkali ditolak secara langsung sebagai sesuatu yang bukan bagian dari Yahudi. Kepercayaan akan kebangkitan orang mati pada akhirnya merupakan keyakinan fundamental dalam Yudaisme tradisional. Kepercayaan akan kebangkitan ini membedakan kaum Farisi atau Yudaisme rabbinikal dari kaum Saduki. Lihat Kisah Para Rasul halaman 8. Penghargaan dan hukuman ilahi sangat mendasar dalam Yudaisme hingga diajarkan dalam 13 prinsip Yudaisme oleh Maimonides. Penolakan terhadap neraka adalah contoh yang nyata sejauh mana orang Yahudi modern telah dipengaruhi oleh sekularisme. Oleh karena itu, apa yang dipercayai oleh seorang Yahudi tentang surga atau neraka yang dikenal sebagai olam haba atau dunia yang akan datang bergantung pada apa yang dia percaya tentang Tuhan. Orang Yahudi sekuler, seperti halnya orang non-Yahudi sekuler, biasanya percaya bahwa mereka hanya akan kembali ke tanah dan kehidupan pun berakhir. Orang Yahudi yang condong pada mistisme percaya pada reinkarnasi, seperti yang lain percaya pada kebangkitan. Yudaisme tradisional mengajarkan bahwa setelah kematian, tubuh kita pergi ke kubur, tetapi jiwa kita dihadapkan kepada Tuhan untuk dihakimi. Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab suci, adalah satu-satunya yang mengetahui motif kita serta perbuatan kita. Tuhan melihat hati, sedangkan manusia hanya melihat penampilan luar. Samuel 1 ayat 7. Di hadapan hakim yang sejati, kita ditempatkan di surga berdasarkan sistem penilaian yang didasarkan pada penilaian Tuhan atas semua tindakan dari motif kita. Pemikiran Yudaisme tradisional adalah bahwa hanya orang yang sangat soleh yang langsung masuk surga. Yang lainnya harus dibersihkan dari dosa-dosa yang tersisa. Dan menurut Yudaisme tradisional, dosa-dosa yang belum dibersihkan sebelum kematian akan dihapuskan setelah kematian di tempat yang disebut Seol atau juga Gehinom. Nama tempat ini diambil dari sebuah lembah yaitu Gehinom di sebelah selatan Yerusalem yang dahulu digunakan untuk pengorbanan anak oleh bangsa-bangsa kafir Kanaan. Raja-Raja 23 ayat 10. Beberapa orang Yahudi memandang Gehinom sebagai tempat penyiksaan dan hukuman dengan api dan belerang. Yang lain membayangkan tempat ini lebih lembut, sebagai tempat di mana seorang meninjau kembali tindakan hidupnya dan bertobat atas kesalahan masa lalu. Neraka dalam Yudaisme adalah tempat di mana jiwa dibersihkan atau dimurnikan. Lihat Zakaria ayat 9. Orang yang sangat soleh dan mereka yang bertobat sebelum meninggal dapat menghindari pembersihan di neraka. Doktrin ini memiliki kesamaan dengan ajaran Katolik tentang api penyucian. Bertentangan dengan pandangan Kristen tentang hukuman kekal di Hades atau neraka, hukuman di Seol bersifat sementara. Yudaisme mendasarkan doktrin tentang neraka sementara ini pada Mazmur 16 ayat 10, Samuel 2 ayat 6, dan Yunus 2 ayat 3. Menurut ajaran para rabi, hukuman jiwa di Gehinom biasanya terbatas pada periode pemurnian selama 12 bulan sebelum jiwa tersebut menempati tempatnya di olam haba atau Mishnah Eduyot ayat 9, Sabat 33a. Batas 12 bulan ini tercermin dalam siklus berkabung selama 1 tahun dan pembacaan hadis, doa peringatan bagi orang mati. Yudaisme zaman kedua percaya bahwa sampai Mesias datang, tidak mungkin bagi orang-orang yang beriman untuk masuk surga. Mereka tetap tinggal di Seol, yaitu menunggu. Dalam pandangan Yahudi tentang neraka, rasa sakit yang dialami oleh jiwa bukanlah penderitaan fisik, melainkan itu adalah sisaan psikologis, rasa malu dan kehinaan
yang dirasakan ketika seorang meninjau kembali sejarah pribadinya saat hidup di dunia dan melihat berapa banyak kesempatan untuk melayani Tuhan yang disia-siakan. Hampir semua orang, termasuk orang non-Yahudi, bisa mendapatkan bagian di dunia yang akan datang. Namun ada beberapa orang yang tidak akan diberi kesempatan untuk masuk surga. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan sebagian untuk mendapatkan kehinaan dan kengerian yang kekal. Daniel 12 ayat 2. Kehinaan yang kekal dalam pandangan Yahudi diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar jahat dan tidak bisa ditebus, seperti Raja Ahab, orang-orang Sodom, dan Adolf Hitler. Seperti halnya orang Kristen yang tidak semuanya sepakat tentang eskatologi. Orang Yahudi juga tidak sepakat tentang kehidupan setelah kematian. Apa yang diajarkan Alkitab dengan jelas adalah bahwa dosa menuntut adanya harga yang harus dibayar oleh seorang. Ada kehidupan setelah mati, dan di dalam Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi dapat memiliki tempat di olam haba, yaitu dunia yang akan datang. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 80-81. Dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Dan katakanlah Muhammad, apakah kamu telah menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu hanya mengatakan terhadap apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-Baqarah ayat 80. Yang benar, barang siapa berbuat kejelekan dan ia telah diliputi oleh kesalahannya, mereka itulah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 81. Bangsa Yahudi punya anggapan kalau terpaksa mendapat hukuman neraka paling lama, yaitu 7 hari, karena menurut mereka dunia ini berumur 7.000 tahun. Mereka beranggapan 1 hari di neraka sama dengan lama di dunia 1.000 tahun. Sebagian orang Yahudi ada pula yang beranggapan bahwa kalau orang Yahudi terpaksa mendapat hukuman neraka, maka paling lama yaitu 40 hari, yaitu sama dengan lamanya mereka dahulu menyembah patung anak sapi. Anggapan mereka yang sangat keliru ini kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala dimintai dasar dalilnya, yaitu adakah anggapan semacam itu merupakan sesuatu perjanjian yang Allah pernah adakan dengan mereka, ataukah bangsa Yahudi hanya semata-mata berbuat dusta? Sebab persoalan hukuman neraka lama atau sebentar adalah menjadi hak Allah. Manusia dapat mengetahui hal tersebut hanyalah semata-mata melalui wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasulnya. Tanpa melalui cara seperti ini, maka jelaslah bahwa anggapan bangsa Yahudi sebagaimana tersebut di atas adalah salah satu pernyataan dusta dan ucapan lancang atas nama agama. Karena ucapan semacam itu hanyalah bukti dari kekufuran mereka, dari ajaran Allah Ta'ala dan fakta kebobrokan mental mereka. Anggapan bangsa Yahudi mengenai masa lamanya mereka akan mengalami siksa neraka seperti itu hanyalah muncul karena salah satu dari 2 kemungkinan, yaitu berikut ini. Yang pertama, karena ada janji Allah kepada mereka. Dan yang kedua, mereka sengaja membuat kebohongan dengan nama agama. Karena janji Allah semacam itu memang tidak pernah ada, berarti apa yang menjadi pengakuan bangsa Yahudi itu benar-benar kebohongan besar dan bukti kebobrokan mental mereka. Tetapi justru sebaliknya, dalam ayat 81 Allah menegaskan adanya kaidah pertanggungjawaban dan pembalasan hukum, bahwa setiap orang yang melakukan dosa sehingga dirinya penuh dengan noda-noda dosa, maka dia akan mendapatkan siksa neraka yang kekal. Apalagi bangsa Yahudi telah berani berbohong dengan nama Allah dan mengaku sebagai bangsa pilihan dalam pandangan Allah, padahal sebenarnya dusta belaka sudah tentu akan menjadi penghuni neraka yang kekal abadi. Sebaliknya, seseorang akan selamat dari siksa neraka dan menjadi penghuni surga hanyalah orang-orang beriman lagi beramal soleh. Sedangkan bangsa Yahudi sebagaimana tersebut dalam ayat 80 yang tadi adalah orang-orang yang berani melakukan perbuatan paling tercela, yaitu berdusta dengan kedok agama, yang membuktikan betapa bobroknya mental mereka. Maka adalah sepatutnya bahwa bangsa Yahudilah yang menjadi penghuni neraka yang kekal itu. Setelah hisab di padang mahsyar selesai, akan diketahui siapa penduduk surga dan siapa penduduk neraka.
Mereka akan dipisahkan secara bertahap berdasarkan catatan rapot yang diterima dalam hisab. Orang-orang kafir yang selama ini menyekutukan Allah Ta'ala, hanya menyembah pada selain Allah Ta'ala, akan menjadi penduduk neraka yang abadi. Mereka lebih dulu dikumpulkan dan digiring ke neraka karena termasuk orang-orang yang kufur. Dan barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Ta'ala, maka akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dari Rasulullah Muhammad SAW bahwa kelak di hari kiamat akan ada yang memanggil dan juga memerintahkan setiap umat untuk mengikuti Tuhan yang telah dia sembah di dunia. Maka tidak ada manusia yang menyembah selain Allah seperti patung dan batu, kecuali mereka akan berjatuhan ke dalam neraka. Sehingga tidak tersisa kecuali orang-orang yang beriman, baik yang soleh maupun yang fasik, dan sebagian kecil atau sisa ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan juga Nasrani. Sahabat yang beriman, inilah percakapan orang Yahudi sebelum dimasukkan ke neraka. Dikatakan kepada orang Yahudi, "Apakah yang kalian sembah?" Lalu mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Uzair, anak Allah." Dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Dan mereka berkata, "Kami haus, maka berilah kami air minum." Karena saat itu Allah memperlihatkan kepada mereka jahanam yang dari jauh seperti air. Ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air tersebut, dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mau mendatanginya?" Maka mereka pun dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Pada hari kiamat, orang Yahudi akan ditanya tentang apa yang mereka sembah selama hidup mereka di dunia. Ketika ditanya, mereka menjawab bahwa mereka dahulu menyembah Uzair sebagai anak Allah. Dan jawaban ini merujuk pada keyakinan sebagai orang Yahudi yang menganggap Uzair atau Ezra sebagai figur yang sangat dihormati, bahkan dianggap sebagai anak Allah. Namun ini bertentangan dengan keyakinan dalam Islam yang menegaskan bahwa Allah Ta'ala tidak memiliki anak atau pasangan. Dikatakan kepada mereka bahwa mereka telah berdusta karena Allah tidak memiliki istri dan anak. Konsep Allah yang esa dan tidak beranak adalah fondasi dalam ajaran tauhid, dan klaim semacam itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap tauhid. Ucapan ini mengatakan bahwa segala bentuk penyekutuan Allah dengan makhluk adalah salah, dan dosa syirik adalah dosa yang paling besar dalam pandangan Islam. Setelah ditolak dan ditegur atas keyakinan mereka, karena mereka merasa kehausan yang amat sangat, dan pada saat itu mereka berada dalam kondisi putus asa, mengalami rasa haus yang menyiksa. Permintaan ini menggambarkan penderitaan dan keadaan yang akan dialami oleh orang-orang yang durhaka di akhirat. Sebagai tanggapan atas permintaan mereka, Allah memperlihatkan kepada mereka jahanam atau neraka yang dari kejauhan terlihat seperti air. Jahanam yang merupakan tempat hukuman bagi mereka yang melanggar perintah Allah, seakan-akan tampak seperti air yang menipu pandangan mereka. Ini adalah bentuk hukuman psikologis, di mana apa yang mereka harapkan sebagai pelepas dahaga ternyata adalah sumber kesengsaraan yang lebih besar. Dalam keadaan kehausan dan kebingungan, mereka diarahkan untuk mendekati apa yang mereka kira sebagai air. Namun sungguhnya itu adalah jahanam. Dan ketika mereka mendekatinya, nasib mereka menjadi semakin jelas bahwa jahanam bukanlah tempat air, melainkan lautan api yang berkobar-kobar yang hanya akan menambah penderitaan mereka. Ketika mereka melihat jahanam, mereka diberi perintah untuk mendatanginya. Ini adalah bagian dari hukuman bagi orang-orang yang ingkar, di mana mereka diseret menuju neraka tanpa bisa menolak. Mereka yang selama hidupnya tidak mengikuti jalan Allah akan dipaksa menghadapi akibat dari tindakan mereka sendiri. Orang Yahudi yang telah berbuat syirik dan menyekutukan Allah Ta'ala kemudian dikumpulkan dan digiring menuju jahanam. Mereka tidak bisa melarikan diri dari takdir ini. Proses ini merupakan penegasan dari kekuasaan Allah Ta'ala, di mana setiap jiwa akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan amalannya selama di dunia. Sesampainya di tepi jahanam, mereka tidak bisa menghindar dan akhirnya berjatuhan ke dalamnya. Jahanam
tidak hanya menjadi tempat hukuman fisik, tetapi juga hukuman batin. Di sana, mereka akan merasakan penyesalan yang mendalam atas keyakinan dan perbuatan mereka yang sangat menyimpang dari ajaran tauhid. Mereka akan sadar bahwa apa yang mereka sembah selama ini adalah kesesatan. Dikatakan kepada orang-orang Nasrani, "Apakah yang kalian sembah?" Lalu mereka berkata, "Kami dahulu menyembah Isa anak Allah." Lalu dikatakan kepada mereka, "Kalian telah berdusta. Allah tidak memiliki istri dan anak. Lalu apakah yang kalian inginkan?" Mereka berkata, "Kami haus, maka berilah kami air minum." Maka ditunjukkanlah jahanam yang dari jauh seperti air dan dikatakan kepada mereka, "Apakah kalian tidak mendatanginya?" Akhirnya mereka pun juga dikumpulkan ke jahanam dan berjatuhan di dalamnya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, disebutkan bahwa Allah Ta'ala akan berkata kepada manusia, "Barang siapa yang menyembah suatu, maka hendaklah mengikutinya." Hadis dalam hikayat kedua dalam kitab Al-Mawidi Al-Usufuriyah mengisahkan hikayat yang diriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an mengenai percakapan sesama penduduk neraka. Lalu Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk neraka berkumpul di sana bersama orang-orang Islam yang ahli maksiat, maka orang kafir berkata pada mereka atau orang Islam yang masuk neraka, 'Kalian ini orang Islam?' Dan dijawab oleh mereka, 'Iya, kami Muslim.' Mereka berkata lagi, 'Ternyata Islam tidak menyelamatkan kalian.' Dan dijawab lagi, 'Kami ini pendosa sehingga masuk neraka.' Mendengar hal tersebut, Allah Ta'ala murka pada mereka atau kafir. Dan setelah itu, dengan karunia dan rahmatnya, mereka yang dalam hatinya masih ada kebaikan, maka ia akan dikeluarkan dari neraka. Pada awalnya, orang kafir akan mengejek orang Islam yang masuk neraka, seakan-akan mereka bilang, 'Percuma kalian dulu Islam, toh akhirnya masuk neraka juga.' Namun pada akhirnya, mereka akan menyesal setelah tahu bahwa orang Islam yang mampir ke neraka akhirnya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang mereka dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 2. Orang kafir itu kadang-kadang atau nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Muslim. Dalam tafsir Jalalain juz 1 halaman 211 dijelaskan tentang makna rubama atau rubama. Ada yang menyebut bermakna itakil, jarang atau terkadang. Yang lain memberi litaksir bermakna sering. Artinya di antara yang sering diminta oleh orang kafir adalah ingin kembali ke dunia untuk masuk Islam. Kemudian penyembah matahari akan mengikuti matahari, penyembah bulan akan mengikuti bulan, penyembah togut akan mengikuti togut. Dan togut adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Hanya tersisa umat Islam dan bersama mereka orang-orang munafik. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an disebutkan bahwa orang-orang yang dahulu menyembah Nabi Isa alaihissalam akan mengikuti syaitan Nabi Isa alaihissalam yang diserupakan dengan beliau. Dan yang dahulu menyembah Uzair, maka akan mengikuti syaitan Uzair yang diserupakan dengan beliau. Hadis sahih riwayat At-Tabrani di dalam Al-Mujamul Kabir. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa hanya merekalah yang akan menjadi penghuni surga. Itu lantaran adanya kesombongan dalam diri orang-orang Yahudi yang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang paling mulia karena nenek moyang mereka adalah para nabi. Sehingga mereka merasa berhak menjadi pemimpin dunia dan juga menjadi penghuni surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah Nabi Muhammad, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 111. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan bahwa di dalam ayat 111 Surat Al-Baqarah itu, Allah menjelaskan tentang orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mengklaim bahwa hanya mereka yang akan masuk surga. Mereka menganggap bahwa diri mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan azab yang sangat pedih karena dosa dan perbuatan mereka. Allah Ta'ala menjelaskan tentang ketertipuan orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan apa yang ada pada mereka. Setiap kelompok dari Yahudi dan Nasrani mengatakan bahwa tidak akan masuk ke surga
kecuali orang yang memeluk agama mereka. Sebagaimana diberitahukan Allah Ta'ala di dalam surat Al-Maidah bahwa sungguhnya mereka orang Yahudi dan Nasrani itu berkata, "Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya." Quran surat Al-Maidah ayat 18. Maka Allah Ta'ala mendustakan pengakuan mereka semua dengan mengabarkan pada mereka bahwa sungguhnya mereka itu akan mendapat azab atas dosa yang diperbuatnya di dunia. Allah memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad SAW akan menjumpai orang-orang yang menginginkan kehidupan yang kekal di muka bumi, dan mereka berusaha dengan cara apapun agar mereka dapat hidup kekal. Mereka itu sebenarnya tidak yakin akan dugaan dan sangkaan mereka sendiri, meskipun yang dinyatakan dalam ayat ini hanya mengenai orang-orang yang hidup pada masa turunnya ayat, tetapi ketentuan itu berlaku terus sepanjang masa. Bahkan orang Yahudi itu orang yang paling tamak di antara seluruh manusia, bahkan melebihi orang-orang musyrikin. Sikap demikian itu mendapat celaan dan kemarahan yang besar dari Allah Ta'ala. Karena orang-orang musyrik tidak percaya adanya hari kebangkitan, maka ketamaan orang-orang musyrik terhadap kenikmatan dunia bukanlah hal yang aneh. Tetapi orang-orang Yahudi yang percaya pada Alkitab dan mengakui adanya hari pembalasan seharusnya tidak terlalu tamak terhadap kehidupan dunia ini. Mereka menginginkan hidup di dunia 1000 tahun atau lebih. Karena itu, pantas kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan menghukum mereka. Panjang umur mereka di dunia ini tidaklah dapat menolongnya, dan tidak pula dapat menjauhkannya dari sisaan yang tersedia bagi mereka di akhirat. Lagi pula umur itu, betapapun panjangnya pasti akan berakhir. Dengan lain perkataan, panjangnya umur tidak akan melepaskan diri mereka dari siksaan Tuhan, karena Allah Maha mengetahui perbuatan-perbuatan mereka bagi yang tersembunyi ataupun yang mereka lakukan secara terang-terangan. Seluruh perbuatan yang timbul dari mereka pasti diberi balasan yang setimpal. Hari ini telah kusempurnakan agamamu bagimu, telah kulengkapkan nikmatmu atasmu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada balasan untuknya yang lebih baik dan tambahan yang lebih baik dari itu. Quran surat Yunus ayat 22. Jadi, Islam tentu saja mengklaim menyediakan tuntunan terbaik yang jika diikuti akan mengarah pada surga. Tetapi menjadi muslim semata tidak cukup menjadi orang masuk surga. Hanya orang-orang yang bertakwa saja yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal soleh, mendirikan sholat, dan membayar zakat, bagi mereka ada ganjarannya di sisi Tuhan mereka. Tidak ada ketakutan pada mereka, dan tidak pula mereka akan bersedih. Quran surat Al-Baqarah ayat 278. Dan sekian video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.